warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang pelaporan SPT tahunan badan menggunakan IFOM 1771. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, jadi saya Kaniali Salsabila. Saya asisten penyuluh pajak terampil dari KPP Pratama Bandung Cileunyi. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan membahas tata cara pelaporan SPT tahunan badan melalui IFOM. Nah, jadi sebenarnya kemarin sempat untuk beberapa saat pelaporan SPT tahunan badan hanya bisa melalui IFOM. Tapi untuk saat ini, layanan pelaporan melalui e-filing atau melalui ISPT dibuka kembali untuk beberapa saat. Belum ada pemberitahuan lebih lanjut sampai kapan akan bisa menggunakan ISPT tersebut, namun untuk berjaga-jaga kami menyarankan mulai sekarang mungkin kawan pajak bisa menggunakan IFOM yang dari DJP Online. Oke, kita akan langsung masuk ke materi pengantar untuk tata cara pelaporan SPT tahunan badan. Oke, jadi sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang pelaporan SPT tahunan badan menggunakan IFOM 1771. Nah, jadi outline materi kita pada hari ini, materi pengantar, ada beberapa laporan perlu disiapkan oleh kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan badan. Kemudian di sini ada jatuh tempo, yaitu batas pelaporan SPT tahunan badan. Kemudian yang terakhir ada tarif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pelaporan. Apa saja sih yang harus disiapkan oleh kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan badan? Di sini jelas yaitu akun DJP Online. Atau apabila kawan pajak belum memiliki akun, pastikan kawan pajak sudah memiliki EVIN atau sudah aktivasi EVIN di KPP terdaftar. Kemudian di sini laporan keuangan. Laporan keuangan di sini berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. Neraca per 31 Desember 2021. Sedangkan untuk laba rugi yaitu laporan setahun untuk kegiatan di tahun 2021. Nah, di sini juga kawan pajak dapat menyiapkan bukti potong pajak apabila kawan pajak mendapatkan bukti pemotongan dari lawan transaksi. Kemudian yang paling penting juga di sini tetap nanti begitu install pilihnya yang 32 bit. Oke, kawan pajak. Selanjutnya di sini saya akan mengingatkan jatuh tempo dari pelaporan SPT tahunan badan ini adalah 4 bulan setelah berakhir tahun pajak atau 30 April. Kawan pajak, saya sambil update beberapa orang. Sekarang kita ke tarif PPh badan. Jadi untuk tarif PPh badan ini saat ini ada 3 kategori. Yang pertama yaitu untuk wajib pajak atau kawan pajak yang masih bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Itu masih bisa menggunakan 0,5%. Cuma untuk PP23 di sini harus diperhatikan ya kawan pajak, untuk perusahaan SPT itu hanya berlaku selama 3 tahun sejak berdiri atau sejak 2018. Apabila memang perusahaan tersebut berdirinya sebelum tahun 2018, berarti otomatis terakhir menggunakan yaitu tahun 2020 kemarin, 2018, 2019, 2020. Nah, kalau untuk CV bagaimana? Kalau untuk CV, kemudian yayasan, itu dia bisa sampai 4 tahun. Berarti yang mana yang terakhir penggunaan PP23 ini sampai 2021 kemarin. Nah, yang kedua ini ada pasal 17, besar 22%. Berarti ini untuk kawan pajak apabila offsetnya atau peredaran infonya di atas 50 miliar setelah. Nah, yang terakhir ada pasal 31G, dan di sini ada dibagi lagi ya kawan pajak pasalnya. Untuk yang peredaran bruto di bawah 4,8 M itu dia otomatis mendapatkan fasilitas
sepenuhnya, fasilitasnya 60%. Nanti dari penghasilan kena pajaknya, penghasilan kena pajak di sini adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat diakui oleh pajak secara fiskal. Kemudian dikalikan 50% dan dikalikan tarif. Nah, kalau untuk peredaran brutonya antara 48 sampai 50 miliar. Di sini bisa dilihat ya perhitungannya. Perhitungannya di sini kita harus cari tahu dulu penghasilan kena pajaknya berapa. Kemudian peredaran usaha di sini termasuk dengan penghasilan final ya. Jadi memang peredaran usaha, Nah, jadi ada dua. Ada yang mendapatkan fasilitas pasal 31E atau yang 50% tersebut, dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas itu berapa? Bisa dihitung dengan 4,8 M per peredaran brutonya dikalikan penghasilan kena pajaknya. Nah, otomatis tidak mendapatkan fasilitas kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Nah, mungkin kita sekarang akan langsung ke tata cara laporannya ya. Jadi yang pertama harus kita siapkan adalah e-fin dan akun DJP online-nya. Kalau kawan pajak sudah memiliki akun DJP online, jadi kawan pajak silahkan langsung masuk ke DJP online. Nah, ini karena kami tidak memiliki akun wajib pajak karena itu di privacy, jadi di sini saya mencontohkan menggunakan akun saya sendiri. Mungkin ya, pakai akun pajak. Selanjutnya nanti kawan pajak pilih menu lapor. Nah, kemudian di sini kawan pajak bisa pilih yang e-form. Apabila kawan pajak sebelumnya belum memiliki Adobe Reader, itu di DJP Online sudah tersedia langsung ya kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa mengunduh melalui link ini. Bisa diklik saja. Operating system kawan pajak gunakan itu bisa dilihat di bagian komputer, terus di klik kanan, terus ke properties. Di situ bisa kelihatan ya operating system yang digunakan apa. Kemudian misalnya kawan pajak menggunakan Windows 10. Setelah itu bahasa yang digunakan bebas ya kawan pajak, tapi saran saya English karena di sini belum ada bahasa Indonesia. Nah, untuk version di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, meskipun device kawan pajak 64 bit, tetap pilih yang 32 bit. Nah, ya. Ini udah yang 32 bit, nanti tinggal di download saja. Diklik. Kawan pajak akan langsung terdownload Acrobat Reader-nya gitu. Oke, kita langsung lanjut ke hadiah. Apabila sudah memiliki e-form, sudah berhasil masuk juga ke halaman e-form, nanti tinggal langsung buat SPT. Kurang lebih seperti ini ya kawan pajak tampilannya. Jadi tinggal dipilih tahun pajaknya. Kalau kawan pajak belum menyampaikan SPT tahunan, nanti dia pasti normal. Nah, ini kebetulan saya karena kemarin sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi, jadi otomatis muncul pembekuan SPT. Setelah itu nanti ini jangan di checklist ya kawan pajak, karena nanti yang dikirim hanya mengirim token aja, jadi tidak akan ada file PDF yang terunjuk. Jadi nggak usah di checklist, langsung aja.
Media pengiriman tokennya bisa dipilih, bisa email atau nomor handphone, kan? Kemudian nanti tinggal klik kirim permintaan. Oke, sekarang ceritanya sudah terunduh nih PDF-nya, file PDF-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tata cara pengisian form 1771 ini. Oke. Saya menggunakan dua device. Jadi ini adalah tampilan dari PDF, file PDF di form 1771. Di kawan pajak, di sini dapat mengisi terlebih dahulu nomor teleponnya. Nomor telepon ini biasanya kalau defaultnya dia akan merah kosong seperti ini, dan harus diisi. Dia harus diisi terlebih dahulu. Kemudian tahun pajaknya di sini pasti akan menyesuaikan dengan kawan pajak. Cuma di sini kami mengambil contoh saja dan contoh 2019. Nah, pengisian SPT tahunan itu lebih enak dari pengisian lampirannya. Jadi karena dia nanti yang dari lampiran-lampiran tersebut akan langsung ke bagian induk. Klik lampiran 5. Nah, di lampiran 5 ini kita mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal sama pengurus-pengurusnya. Ini wajib diisi karena apabila tidak diisi SPT-nya silahkan diisi sesuai dengan akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Oke, apabila sudah diisi dengan lengkap, jadi kawan pajak bisa bagian yang paling gampang lagi, kita hanya tinggal memindahkan apa yang telah kita siapkan ke bagian induk lanjutan. Di bagian lampiran 8A6 atau disesuaikan ya dengan jenis usaha atau KLU kawan pajak. Berarti saya pilih yang 8A6, kita buka. Nah, oke, di sini kita hanya tinggal memindahkan elemen-elemen dari laporan keuangan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh kawan pajak. Untuk elemen yang neraca tinggal diinput di sini. Biasanya kalau neraca mungkin nggak nol ya kawan pajak. Biasanya kan ada, meskipun dia baru berdiri, di akte pendirian ada penanaman modal. Nah, itu bisa diinput. Misalnya di bagian modal sahamnya. Tadi kan kita contohnya 10 juta ya. 10 juta. Nah, misalnya modal 10 juta ini ada dalam bentuk kas atau setengah kas. Ini. So, nanti tinggal disesuaikan dengan laporan keuangan yang telah disiapkan oleh kawan pajak. Selanjutnya di sini kita menginput elemen dari laporan laba rugi. Kalau misalnya kawan pajak baru berdiri dan mungkin sudah agak lama berdiri, tapi memang tidak ada kegiatan, mungkin untuk laporan laba rugi jadi bisa seperti ini saja. Namun kalau misalnya kawan pajak sudah ada transaksi, silakan diisi sesuai dengan laporan laba rugi yang telah disiapkan, dibuat oleh kawan. Oke.
lampiran 3, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan kredit pajak dalam negeri. Apabila kawan pajak mendapatkan buku pemotongan atau pemungutan dari lawan transaksi, silakan diikuti bagian ini di lampiran 3. Baik, selanjutnya kita buka lampiran 2 ya. Lampiran 1 dulu. Nah, di sini ada lampiran 4, PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk kawan pajak yang masih bisa menggunakan tadi PP23 yang 0,5%, atau lagi bisa menginputnya di bagian jenis penghasilan lainnya, ditambahkan yang jika PP23. Oke. Jadinya untuk kawan pajak yang masih bisa menggunakan PP23, silakan diinput di lampiran 4. Kita akan ke lampiran 2. Ini lebih enak, kita ngisinya dari belakang kawan pajak, dari belakang terus nanti ke depan. Nah, untuk di lampiran 2 ini kita menginput rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Jadi di sini silakan diisi sesuai dengan laporan laba rugi yang telah kawan pajak siapkan sebelumnya. Sini ya, tinggal disesuaikan dengan pos-posnya. Selanjutnya, apabila kawan pajak sudah mengisi lampiran 2, kita langsung buka yang lampiran. Ini untuk kawan pajak, ini penghasilan atau komersial dalam negerinya, berarti di sini untuk peredaran usaha, misalnya nanti tinggal disesuaikan ya kawan pajak dengan laporan keuangannya yang telah dibuat. Kemudian di sini harga pokok penjualannya, biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha, penghasilan dari luar usaha, input semua. Kita misalkan saja yang tadi kita input peredaran usahanya 60 juta. Misalnya harga pokok penjualannya tadi kita misalkan aja setengahnya. Nah, ini dia otomatis dari yang sebelumnya akan otomatis muncul dari yang sini, dari yang lampiran 2. Misalnya tadi kita misalkan aja yang tadi ya PP masukkan 30 juta. Ya, 30 juta. Kita cek lagi di output tadi, di lampiran 1. Nah, ini dia akan otomatis muncul nih kawan pajak. Gitu. Misalnya ada biaya-biaya lain yang dari luar usaha dia, bukan yang tadi di lampiran 2 ya kawan pajak, silahkan diinput saja. Nah, di sini nanti akan langsung otomatis terkalkulasi jumlah penghasilan neto komersial. Nah, di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Misalkan kawan pajak ini kita balik lagi bahas yang untuk kawan pajak yang masih menggunakan PP23 atau yang 0,5%. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh finalnya nanti diinput di sini ya kawan pajak. Disesuaikan
atasnya, disesuaikan aja. Nanti otomatis penghasilannya, kalau untuk yang memang penghasilannya memang dikenakan PP23, nanti otomatis di sini akan nol. Nah, lihat ya ke bagian ini dia. Jadi yang udah kita isi di lampiran 1 tadi itu akan masuk ini. Untuk yang dikenakan otomatis nol karena memang sudah dikenakan tarif 0,5%. Tapi kalau nanti untuk kawan pajak yang misalnya sudah di atas 4,8 M, berarti yang bisa menggunakan tadi yang pasal 31E yang ada fasilitas, itu tinggal disesuaikan. Di sini harus diisi juga untuk bagian tarifnya, meskipun misalnya kawan pajak pakai yang tarif 0,5% tadi atau PP2. Ini harus tetap dipilih salah satu ya kawan pajak. Kenapa? Karena nanti begitu submit dia tidak akan berhasil kalau misalnya tidak dipilih salah satu tarifnya. Tuh. Nah kalau misalnya sudah selesai, ini sebenarnya hampir sudah selesai. Sudah selesai. Hampir bagi. Sini kawan pajak nanti tinggal menginput tempat pengisian SPT tahunannya dan tanggalnya. Saya contoh juga buat kawan pajak, sebenarnya harus diisi nggak sih tanda tangan dan cap perusahaan yang ini? Sejauh ini sih tidak perlu diisi kawan pajak karena ada beberapa kawan wajib pajak yang mencoba untuk menambahkan atau mengedit file PDF-nya, dan akibatnya dia justru file PDF-nya nanti atau SPT nanti tidak akan bisa disubmit karena tidak sesuai dengan format yang berasal dari DJP online gitu. Jadi selain pengisian yang memang bisa langsung diketik di PDF-nya ini, saran saya sih tidak perlu untuk diedit karena anggapannya mungkin tanda tangan dan cap perusahaannya sudah di kita. Gitu. Jadi ini nama lengkap dan NPWP pengurusnya bisa diisi ya kawan pajak. Selanjutnya, apabila memang sudah lengkap, pajak sudah diisi semua nih, silahkan ke menu kirim. Nah, di sini kawan pajak harus mengunggah laporan keuangan yang tadi, laporan keuangan. Di sini juga kalau misalnya kawan pajak yang untuk masih menggunakan peredaran PP23 tadi, berarti kan ya memang peredaran bruto di bawah 4,8 M, silahkan mengunggah rekapitulasi peredaran brutonya. Nah, untuk kawan pajak juga yang tadi menginput bukti potong, misalnya ada bukti pemotongan dalam transaksi, silahkan diunggah juga di bagian ini, dokumen lampiran lainnya. Apabila sudah, tinggal scroll ke bawah. Tinggal tulisan, silahkan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Jadi kawan pajak jangan lupa dicek aja emailnya atau nomor handphone, karena tadi kan di awal bisa memilih ya mau menggunakan email atau menggunakan handphone. Jadi cek di situ ada kode verifikasi, silahkan diinput di situ. Kemudian kawan pajak tinggal submit SPT-nya. Kalau misalnya sudah berhasil, nanti akan ada notifikasi submit SPT berhasil, dan itu juga nanti akan muncul di riwayat laporan di DJP online-nya.
Mungkin sementara itu saja tata cara pelaporan SPT tahunan Badan 1771. Di sini saya persilakan untuk kawan pajak, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, kurang jelas. Oh ya, untuk video tutorial tadi atau yang tadi tutorial pengisian SPT tahunan badan, ini yang kami record juga dan nanti akan kami share di YouTube kami, KPP Pratama Bandung Cibenying. Jadi mungkin untuk beberapa tadi kan ada yang baru masuk di pertengahan atau bahkan akhir-akhir dari tutorial tadi, nanti bisa dicek lagi, atau bisa juga untuk lengkapnya di Ditjen Pajak RI itu ada tutorial pengisian SPT tahunan badan 1771. Oh ya, saya ingin mengingatkan juga, pastikan untuk laporan keuangan yang diunggah itu sudah ditandatangani dan sudah di-stempel. Karena apabila belum ditandatangani atau belum di-stempel, itu nanti bisa dianggap SPT belum lengkap. Oke, ini dari Mbak Anissa ya, raise hand juga ini. Mbak Anissa, silakan. Yayasan kan merupakan harus wajib lapor juga kan. Betul. Nah itu jadi kalau yayasan kan bukan tidak termasuk objek pajak, tapi harus wajib lapor kan. Sedangkan pendapatan yayasan itu kan cuma dapat dari kayak kalau misalnya dihitung-hitung laba itu kan bukan termasuk yang harus kita bayar kan, kalau beda sama CV itu harus kayak gimana? Sedikit terputus-putus tapi masih bisa sedikit saya tangkap untuk pertanyaannya. Jadi intinya kalau untuk yayasan kan nirlaba ya, itu ya Mbak ya. Nah, gimana untuk pengisiannya di SPT tahunan? Jadi coba kita lihat lagi yang tadi. Sebelumnya Mbak, mohon maaf kalau misalnya penghasilannya itu biasanya yayasan dari mana ya? Kalau yayasan yang Mbak ini? Penghasilannya kadang tuh kita dapat dari orang yang nyumbang gitu. Nah kita gunakan untuk dana bantuan pada masyarakat sekitarnya atau bantuan bencana kayak gitu. Oh, oke. Baik. Pertanyaan mungkin akan saya hold dulu ya Mbak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuyut Yulianti melalui chat. Yang bertanya untuk CV yang masih menggunakan tarif setengah yang 0,5%. Sebenarnya saya udah ngajuin surat pembebasan pemotongan pajak, tapi sama bendahara selalu tetap dipotong. Baik, ini pertanyaannya akan saya kumpulkan dulu ya kawan pajak. Ini biaya entertain itu seperti apa ya yang kena koreksi gitu? Ini pertanyaannya maksudnya gimana ya? Untuk yang CV Integra Kemala Abadi mungkin bisa dijelaskan kembali. Ini bertanya, kalau sudah berhasil lapor dan submit SPT namun keterangannya kurang bayar, apakah tidak apa karena pajaknya sudah dibayar? Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin akan saya jawab dulu dari yang paling bawah. Kalau sudah berhasil lapor dan submit SPT, namun keterangannya kurang bayar itu memang seperti itu Pak. Jadi hanya untuk menandakan saja. Kalau berarti memang ada pembayaran atau memang statusnya kurang bayar, itu hanya status saja. Jadi kalau pertanyaan apakah tidak apa-apa, itu tidak apa-apa Pak. Karena meskipun memang sudah dibayar dan sudah disubmit, dia status di riwayat pelaporan itu pasti kurang bayar gitu. Jadi itu hanya menunjukkan status aja. Untuk yang dari CV Integra mungkin bisa dijelaskan kembali. Oh iya, gimana? Ya, Mbak, maksudnya itu yang dilampiri ada ya itu tuh seperti apa Mbak?
Mohon maaf Mbak, ini mungkin karena terganggu koneksi juga, boleh diketikkan aja. Soalnya di sini mau langsung sepertinya agak gangguan juga koneksi kami. Jadi mungkin bisa diketikkan aja. Biaya normatif entertain itu yang diupload seperti apa Mbak? Contohnya bisa dijelaskan. Itu yang tadi ya, yang lampiran ya, file yang diunggah ya. Oke, ini untuk yang biaya entertain ya, Mbak PP Integra Kemala Abadi, itu ada biaya ISE benar 86, jadi emang udah lama aturannya. Jadi biaya di sini adalah biaya entertain yang digunakan untuk menagih dan memelihara penghasilan. Jadi di sini harus tadi saya pakai masker. Jadi kalau di sini itu berisi tentangnya, terus tanggal entertainmentnya, terus alamatnya, jenis entertainment, sama relasi usaha yang diberikan oleh entertainmentnya. Jadi biaya entertainment, biaya jamuan seperti itu yang digunakan untuk menagih dan memelihara penghasilan. Kalau untuk ketentuan lain, jadi untuk bebannya, jadi di lampiran itu harus tertera ya ininya. 10 juta itu iya, apa saja gitu ya Mbak? Iya betul. Kan jadi di situ kalau misalnya ada yang tadi, kalau misalnya Mbak memang ada mengeluarkan biaya entertain terkait dengan biaya untuk atau memelihara penghasilan seperti itu yang perlu dilampirkan. Kalau misalnya memang nggak ada, bisa diabaikan saja. Kalau yang wajib tuh sebenarnya laporan keuangan sih Mbak, karena dia kalau misalnya nggak diisi warna merah, kalau yang lainnya itu dia nggak warna merah. Jadi itu hanya ini aja kalau ada aja gitu ya Mbak. Takutnya kalau ada aja. Kirain kalau emang di laporan keuangannya ada di sana tuh ada beban entertain atau jamuan. Nah itu tuh misalnya senilai 10 juta, nah itu tuh harus ada lampirannya gitu, kalau dilampirkan juga gitu item-itemnya gitu. Okay. Betul. Siap Mbak. Karena balik lagi sebenarnya di pajak itu ada biaya-biaya yang diakui secara, jadi memang ada ketentuan-ketentuan lagi biaya tersebut bagaimana bisa diakuinya seperti itu. Nah ini gimana Mbak? Untuk pertanyaan apakah terjawab? Ya, sudah kasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin ini kita akan ke pertanyaan yang CV masih menggunakan tarif 0,5%. Apakah potongan PPh 23 dari lawan transaksi bisa dijadikan kredit untuk pembayaran PPh final yang 0,5%? Nah, jawabannya tidak bisa ya, Ibu. Karena kalau PPh final itu dia memang sifatnya final. Jadi untuk kredit juga tidak bisa, dan untuk untuk yang lainnya menjadi kredit si PP 23 atau yang 0,5% tuh tidak bisa juga seperti itu. Nah di sini sebenarnya saya sudah ngajuin surat pembebasan, tapi sama bendahara selalu dipotong. Pertanyaannya mungkin gini, untuk Mbak Yuyun, apakah sudah ditunjukkan surat pembebasan pemotongan PPh pasal 23 kelawan transaksi ke bendaharanya? Karena itu sebenarnya fasilitas. Jadi kalau misalnya surat pembebasan pemotongan itu harusnya memang lawan transaksi tidak memohon seperti itu, tapi memang harus ditunjukkan Mbak si suratnya itu, karena itu yang menjadi dasar pengisian bukti potong oleh bendaharanya. Kita mungkin ke pertanyaan ini biaya entertain sudah, SPT status juga sudah. Ini kalau yayasan pendidikan, ini yang tadi ya sama kayak pertanyaan yang pertama. Yayasan pendidikan bagaimana untuk pelaporannya, kan tidak ada laba yang didapat. Jadi gini, pertanyaannya sebenarnya
benar-benar tidak ada penghasilan atau tidak. Jika memang tidak ada penghasilan sama sekali, berarti memang nol gitu loh penghasilannya. Tapi kalau yang tadi misalnya Mbak yang awal bertanya, ada Mbak siapa ya? Mbak Anissa ya kalau nggak salah. Mbak Anissa bertanya, itu dia pertanyaan lagi, apakah penghasilan tersebut termasuk sumbangan yang bisa diakui oleh pajak? Itu nanti ada bisa dilihat ya di aturannya. Kita sambil lihat juga ya di sini sumbangan. Kalau sumbangan yang bisa pajak adalah suka bayarkan KTP tersebut di badan amil zakat atau tidak, termasuk ke penghasilan lain, Mbak. Tapi kalau misalnya dia memang penghasilan memang sumbangan yang dari badan tersebut, berarti bisa diakui sebagai penghasilan bukan objek pajak. Nanti berarti diisi saja sesuai dengan yang tadi ya, penghasilan brutonya berapa. Cuman nanti yang pas pengisian, sebentar sambil kita buka lagi. Kita tetap diisi peredaran usahanya berapa, sumbangan dimasukin, misalnya dapat sumbangan 60 juta, terus nanti dikurangi biaya-biaya lainnya. Nah, apabila memang dia masuk sumbangan yang bukan objek pajak, itu nanti silakan diisi di sini, disesuaikan dengan yang atasnya. Tapi misalnya memang termasuk penghasilan yang sebenarnya yang sebenarnya dikenakan pajak, berarti yang bukan objek pajak itu ya sumbangannya berarti bukan yang dari badan amil zakat tadi, itu berarti harus tetap diteruskan aja, nggak bisa di-input di bagian sininya, di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang tidak termasuk objek pajak. Tuh Mbak. Ini pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan tadi sama dengan untuk yang pertanyaan dari ini ya. Ini Mbak atau Bapak? Mbak atau Mas, salah. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, pada lampiran khusus 8A2 usaha dagang, di bagian elemen laporan laba rugi, perbedaan nomor 7 dan beban umum dan administrasi. Oh, lagi. A6. Tadi perbedaan beban penjual nomor 7 dan beban umum administrasi. Beban penjualan ini adalah beban yang memang dikeluarkan untuk kegiatan penjualannya. Tapi bukan pembelian barang yang untuk dijualnya. Kalau beban umum dan administrasi ini misalnya ada sewa seperti itu. Tapi kan kalau sewa final ya masuknya. Berarti beban umum dan administrasi ini misalnya ada sewa kendaraan atau sewa alat-alat seperti itu. Jadi paling lebih dilihat lagi cara bedanya itu sih tadi, dia memang langsung terjun beban tersebut memang langsung berpengaruh ke penjualan atau dia hanya pendukungnya aja, kegiatan pendukung penjualan gitu. Pengalaman tahun sebelumnya, jika ada nomor bukti potong yang SPT hanya satu nomor saja untuk di e-form, apakah juga seperti itu? Wah, ini kasus yang baru juga. Kalau untuk e-form, ini berarti begitu input di kolomnya ya, kan sudah tergenerate langsung dari aplikasi e-Bukpot. Seharusnya sih itu
meminimalisir adanya periskala. Jadi seharusnya sih untuk kasus bukti potong, nomor bukti potong yang sama itu sudah tidak ada lagi, udah tergenerate langsung dari report. Nah, tapi nanti kalau misalnya untuk di IFOM apakah seperti itu? Sepertinya sih kalau untuk di IFOM nggak seperti itu Mbak, karena kan di depannya ada nama pemotong sama NPWP pemotongnya gitu. Jadi harusnya tidak bermasalah sih. Cuma kita jujur coba juga karena kita nggak punya daminya. Mungkin jawaban yang bisa membantu adalah untuk sekarang sudah tergenerate langsung dari EBUPOT, jadi harusnya tidak ada nomor yang sama. Karena kan untuk EBUPOT sendiri sudah mulai, maksudnya 2021 itu kan udah full EBUPOT seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Mbak, mau tanya lagi? Tapi bentar Mbak. Boleh. Misalnya dari 20 juta yang adanya cuma 15. Saya pernah sih Mbak SPT sebelumnya. Jadi malah kita karena emang nggak dapat bukti potongnya, misalnya dari 10 cuman ada 8. Yang 2 tuh nggak kita masukin karena emang nggak ada bukti potongnya kan. Nah, pas kalau cek di KPP sih ya di database DJP-nya mungkin ada emang memotong dan memasukkan NPWP kita. Jadi kitanya yang nggak masukin itu nggak masalah sebenarnya Mbak. Kalau kayak gitu, karena kan kita emang mau masukin tapi nggak dapet bukti potongnya gitu, takutnya malah jadi masalah gitu. Padahal kalau di database pajaknya memang ada gitu. Enaknya gimana Mbak? Itu kalau misalnya kita emang dalam transaksinya dipotong, tapi beberapa nggak ngasih bukti potong, itu apakah kita masih tetap masukin tapi nomornya paling nomor bukti bayar mereka aja gitu? Gimana Mbak? Oke. Jadi gini Mbak, sebenarnya semua SPT yang masuk itu pasti nanti ada proses penelitian lebih lanjut seperti itu. Kita kan ada bagian pengawasan. Nah, di sini fungsi pengawas sebenarnya dengan memberikan bukti potong dan menerima bukti potong itu ada fungsi pengawasan dari wajib pajak ke wajib pajak yang lain gitu kan. Kalau misalnya Mbak memang sudah jelas-jelas mendapatkan bukti pungutnya, berarti kan memang si lawan transaksi Mbak itu sudah membuat, dan mungkin kalau untuk pelaporan enggak ya, seenggaknya memang sudah dibuat gitu bukti pungut atau bukti potongnya begitu. Jadi saran saya sih kalau misalnya memang sudah diinfokan ada pemotongan atau pemungutan, mendingan di sini mungkin ada sedikit pemaksaan, tapi itu memang tujuannya balik lagi untuk wajib pajak sendiri biar bisa mengklaim mengklaim pemotongan atau pemungutan tersebut gitu. Iya sih, jadi kalau mengurangi juga kan kredit pajak lumayan. Iya. Kita tuh suka kalau nggak ada buktinya tuh kayak ini bener kayak, tapi kalau untuk pembayaran kan kita transaksinya sama benar pasti kan dipotong, cuman emang suka susah aja kalau minta dokumennya gitu. Itu kita nggak apa-apa masukin aja paling ya, soalnya emang lumayan sih misalnya, cuman ya kita nggak, takutnya memang karena emang nggak dapat buktinya itu takutnya jadi masalah juga gitu. Mungkin emang ya dari mereka memang udah dilaporkan dan emang sudah dibayarkan, kitanya nggak dikasih aja gitu Mbak. Betul. Kalau saran saya kalau misalnya memang mau diinput silahkan Mbak. Nah kami kan yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk bukti potong atau bukti pungut itu sudah kewajiban lawan transaksi Mbak untuk diberikan ke misalnya Mbak yang harusnya dapat bukti potong. Nah harusnya Mbak mendapatkan bukti potong tersebut. Itu udah kewajibannya. Apa konsekuensinya? Kalau saran saya sih tetap diminta aja Mbak. Karena nanti yang tadi saya bilang, ruginya adalah apabila Mbak tidak mencantumkan atau tidak melampirkan yang di file yang diunggah itu ya Mbak ya, nggak ada buktinya, nanti SPT-nya bisa dianggap tidak lengkap seperti itu, kalau tidak ada dokumen pendukungnya. Sebenarnya gini Mbak, bukti bayar itu belum tentu sudah dibuat bukti pemotongan atau pemungutannya. Nah itu maksudnya Mbak. Nah iya makanya. Takutnya kalaupun ditanyakan, misalnya ini mah dari pihak pemungutnya udah setor, tapi nggak dilapor, otomatis kan nggak ada ya itu jejaknya DJP-nya ya Pak ya, itu kan pasti nggak ada. Soalnya, nah
kita untuk ngasih buktinya itu paling kalau ini mah amit-amit kalau terjadi pemeriksaan itu ngasih buktinya bukti mereka bayar ke kita aja udah dipotong misalnya PPN PPh gitu Mbak, bisa nggak itu seperti itu? Nah sebenarnya itu nggak bisa Mbak, karena itu baru pembayarannya aja gitu. Karena gini Mbak, untuk pembayaran kalau untuk sekedar informasi juga ke kawan pajak, pembayaran itu dapat dipindah bukukan. Apabila memang belum terbit bukti potong atau bukti pemungutan dan belum dilaporkan, pembayaran tersebut masih bisa dipindah bukukan. Jadi itu sebenarnya bukan bukti pendukung yang kuat bahwa Mbak tuh sudah dipotong atau dipungut gitu, meskipun kita tidak tahu ya si bendahara itu akhirnya benar memotong atau memungut gitu. Jadi tadi balik lagi sebenarnya itu ada fungsi pengawasan loh di situ dari Mbak ke bendahara. Jadi sama-sama ngontrol kewajiban perpajakannya gitu. Jadi saran saya sih, kalau yang tadi Mbak tanya, boleh nggak kalau saya hanya melampirkan bukti bayarnya? Sebenarnya nggak boleh Mbak, karena ya itu saya bilang tadi, bukti pembayaran itu belum tentu dia memang udah dibikin bukti potong atau bukti pungutnya. Jadi balik lagi ke yang awal, kalau bisa sih dipaksa aja untuk mendapatkan bukti potong atau bukti pemungutannya gitu. Oke, siap Mbak. Oke Mbak, ya, sudah cukup. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Baik kawan pajak, di sini apakah ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin setelah misalnya ini sudah berakhir nih Zoom-nya, terus kawan pajak masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kawan pajak hubungi kami melalui WhatsApp di nomor konsultasi kami yang akan saya ketik di bawah ini di kolom chat. Layanan konsultasi tersebut tersedia di jam kerja, di hari kerja dari jam 8 sampai saat ini karena sedang bulan puasa sampai jam 3 sore. Silakan apabila kawan pajak masih ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan melalui layanan konsultasi kami. Mungkin itu ya kawan pajak. Sepertinya ini sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, baik kalau gitu. Sebelumnya terima kasih kawan pajak sudah hadir dan bergabung di Zoom tutorial pelaporan SPT tahunan ini. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau mungkin masih ada hal-hal yang belum jelas tersampaikan ke kawan pajak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Saya Kania Sasabila pamit undur diri. Dan ingin menyampaikan jangan lupa batas pelaporan adalah 30 April. Untuk saat ini sih belum ada perpanjangan, jadi batasnya 30 April. Jangan lupa lapor, karena kalau telat aja itu bisa kena denda 1 juta. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk kawan pajak yang sebelumnya mengikuti tax amnesty. Saat ini kami ada program pengungkapan sukarela. Itu bisa diikuti oleh wajib pajak badan yang sebelumnya mengikuti tax amnesty untuk kebijakan 1. Program pengungkapan sukarela ini kami lakukan sampai 30 Juni 2020. Baik, itu saja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.